Halo teman-teman sekalian, jadi aku akan membahas sebuah langkah besar dalam sejarah pembangunan bangsa kita, yaitu kemelut pembangunan ibu kota negara. Keputusan ini bukanlah hal yang tiba-tiba, melainkan respon terhadap berbagai tantangan nyata yang dihadapi pada saat ini. Slide selanjutnya. Nah, pernahkah kita membayangkan sebuah ibu kota negara yang menjadi simbol kejayaan dan kemajuan bangsa justru menghadapi ancaman tenggelam? Inilah kenyataan yang dihadapi Jakarta hari ini. Kota ini yang selama puluhan tahun menjadi pusat perekonomian, infrastruktur, populasi, berada di dalam kondisi yang darurat. Berdasarkan data yang tertera, permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan hingga 17 cm per tahun akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Kombinasi ini ditambah dengan kenaikan permukaan air laut membuat Jakarta berada dalam ancaman serius tenggelam sebagai pusat pemerintahan. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan karena berisiko pada stabilitas negara. Namun, ini bukan satu-satunya kemelut yang kita hadapi. Jakarta juga menanggung beban yang terlampaui besar sebagai pusat segalanya, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga populasi yang padat. Infrastruktur kota sudah terlalu penuh sesak. Polusi udara menjadi salah satu yang terburuk di dunia, dan kualitas hidup warganya terus tergerus. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan Jakarta, tetapi juga stabilitas nasional. Di sisi lain, pembangunan nasional kita selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa dengan menyumbang lebih dari 58% PDB nasional. Pulau Jawa memang menjadi motor ekonomi Indonesia, namun ketimpangan yang muncul antara Jawa dan wilayah lainnya seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua semakin lebar. Indonesia seolah-olah menjadi Jawa sentris, sementara daerah lain tertinggal. Lanjut. Di sisi di tengah kemelut ini muncul sebuah gagasan besar yang berani, yaitu pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur. Keputusan ini adalah langkah strategis untuk menghadapi tantangan tersebut sekaligus menciptakan Indonesia yang lebih adil dan merata. Jadi apa sih itu IKN? IKN itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah nama resmi untuk ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nusantara bukan sekedar kota pemerintahan baru, tetapi simbol transformasi menuju pusat pemerintahan yang lebih terencana, modern, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu PSN. PSN itu singkatan dari Proyek Strategis Nasional sebagai proyek-proyek besar yang dianggap penting memiliki dampak besar untuk percepatan pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Uh, Terdapat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau PSN, dikeluarkan untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis demi mendukung pembangunan nasional. Di dalam Perpres Nomor 3 tersebut terdapat pasal 1 yang mendefinisikan apa itu PSN, yaitu proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Jadi pemindahan IKN ke Kalimantan Timur termasuk dalam proses strategis nasional karena memenuhi kriteria yang disebutkan dalam pasal 1 Perpres 3 tahun 2016 tersebut. Pentingnya proyek strategis nasional atau PSN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. PSN sebagai proyek-proyek besar yang dianggap krusial bagi pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan infrastruktur sebagai penggerak roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui percepatan pelaksanaan PSN, pemerintah berupaya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera dengan dukungan regulasi yang kuat untuk memastikan keberhasilan proyek-proyek tersebut dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Tertera dengan data yang pembangunan ibu kota baru perlu anggaran kurang lebih 466 triliun yang tak semuanya ditanggung APBN. Jadi dalam pembangunan IKN tersebut terdapat kurang lebih dana sebesar 466 triliun yang tidak semuanya ditanggung oleh APBN. Baik, lantas ketika kita berbicara mengenai pembangunan, layaknya pisau bermata dua, yang bisa berarti positif dan juga bisa berarti negatif. Lantas, apakah pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dalam PSN ini, yaitu IKN ini merupakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kepentingan-kepentingan rakyat sesuai dengan perpres yang telah disebutkan tadi, atau justru hanya menyengsarakan rakyat? Mari kita bahas melalui berbagai aspek yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yaitu dari aspek kearifan lokal atau local wisdom. Pembangunan IKN seharusnya tidak hanya berfokus kepada aspek fisik dan infrastruktur semata, tapi juga bagaimana memperhatikan kearifan lokal yang telah hidup secara beratus-ratus tahun di sana. Terdapat kekhawatiran bahwasanya dengan adanya pembangunan IKN ini akan menyebabkan sebuah pergeseran daripada masyarakat itu sendiri. Bagaimana kemudian modernisasi yang dibawa oleh masyarakat-masyarakat pendatang itu akan kemudian menggeser berbagai nilai-nilai lokal yang telah ada, sehingga bisa mendominasi dan menggeser berbagai budaya-budaya asing yang telah hidup di Kalimantan Timur itu sendiri, terutama di tempat-tempat IKN ini, karena seperti yang kita tahu bahwasanya IKN ini sendiri kan dibangun di atas tanah yang memang menjadi sebuah turun-temurun dari masyarakat yang telah lama ada di sana. Tentunya nilai-nilainya pun juga akan kemudian mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tersebut yang sudah hadir beratus-ratus tahun di sana dari adanya modernisasi ini. Kemudian ketika kita berbicara selanjutnya mengenai partisipasi lokal, apakah pembangunan ibu kota negara yang kemudian
kita lihat sebagai proyek ambisius ini benar-benar bisa membawa perubahan yang begitu besar dari masyarakat ini, memperhatikan bagaimana kemudian rakyat-rakyat, hajat orang banyak tersebut, kemudian dilibatkan dan juga didengar oleh masyarakat, oleh pemerintahan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, proyek yang ambisius ini tentunya akan melibatkan begitu besar, masyarakat yang ada di sana, terutama terkait masyarakat yang sudah hadir di sana secara lama. Ketika kita berbicara mengenai masyarakat yang ada di sana, apakah kemudian pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan IKN ini sesuai, dengan tujuan-tujuan yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi dan juga melibatkan atau justru meminggirkan, masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Seperti yang kita tahu dalam gambar ini, banyak sekali masyarakat yang kemudian menolak adanya relokasi untuk pembangunan IKN ini. Apakah ini kemudian mencerminkan bahwasannya, pembangunan ini benar-benar memperhatikan aspek daripada masyarakat itu sendiri? Kemudian, kita bisa lihat juga terkait konflik agraria yang hadir. Pada era Joko Widodo, seperti yang kita tahu bahwasannya IKN ini merupakan proyek dari, Joko Widodo, kriminalisasi terkait, konflik agraria sendiri itu sudah mencapai 2.363 dengan total korban, dari yang dikriminalisasi, yang dianiaya, yang ditembak bahkan tewas dalam konflik agraria IKN ini sendiri mencapai 3.503 orang. Ini tentu, sebuah hal yang besar ketika kita berbicara mengenai sebuah pembangunan yang katanya mensejahterakan rakyat. Namun apa yang terjadi? Apakah dalam hal ini bisa kita katakan bahwasanya, pembangunan dalam hal ini bukan untuk mensejahterakan rakyat seperti apa yang kemudian dicanangkan, tapi justru menyengsarakan rakyat. Oke, selanjutnya ketika kita berbicara mengenai aspek lingkungan, baik akan ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, terkait masalah habitat. Seperti yang kita tahu bahwasanya memang sebagian besar lokasi, untuk pembangunan IKN ini merupakan hutan. Yang mana ketika kita berbicara mengenai hutan, pasti banyak sekali habitat-habitat hewan yang sudah hadir di sana beratus-ratus tahun yang lalu. Apakah kemudian dengan adanya pembangunan ini tidak merusak habitat alam, habitat dari para hewan-hewan ini yang sudah hadir sejak lama tersebut? Apakah kemudian, pemerintah bisa menjamin adanya, ketidakkerusakan dari habitat-habitat ini? Atau justru pemerintah menginginkan bahwasannya, monyet-monyet ini berkeliaran atau bergelantungan di gedung-gedung, bangunan IKN tersendiri? Kemudian yang kedua, masalah tentang pembukaan lahan. Tentu ketika kita berbicara mengenai pembangunan, apakah kemudian pembangunan itu tiba-tiba, kita lakukan di langit? Mesti tidak mungkin, pasti pembangunan itu kita lakukan di atas tanah. Tentunya dengan adanya hal ini akan ada banyak pembukaan lahan, banyak penebangan, hutan dan lain sebagainya yang tentunya ini akan menyebabkan degradasi lingkungan. Kemudian ketika kita berbicara mengenai lingkungan, pasti tidak akan jauh dengan kata bahwasanya, Kalimantan sendiri merupakan sebuah wilayah yang dijadikan sebagai proyek RIDD Plus dari, antara Indonesia dan juga Norwegia. Kemudian ketika kita berbicara tentang RIDD Plus ini tidak akan kemudian jauh-jauh dari kata bagaimana, sebuah hutan itu dimanfaatkan atau dijadikan sebagai hutan lindung yang kemudian akan memang, secara secara pemerintahnya akan digunakan untuk mengurangi emisi gas karbon. Nah, seperti penting kita tahu juga bahwasanya, ketika kita berbicara IKN, IKN ini merupakan sebuah hutan lindung yang memang dijadikan sebagai salah satu tempat untuk, skema REDD Plus antara Indonesia dan juga Norwegia. Nah, tapi yang tidak diperhatikan di sini oleh pemerintah bahwasanya dengan adanya degradasi itu sendiri, secara masyarakat juga kemudian tadi mengalami degradasi lingkungan, tapi juga mengganggu hubungan antara Indonesia dan Norwegia dalam skema REDD Plus tersebut. Bahkan Indonesia dalam hal ini juga mendapatkan banyak sekali tekanan dari Norwegia, bahkan sempat mengganggu hubungan yang, telah terjadi lama antara Norwegia dan Indonesia akibat adanya proyek strategis nasional untuk IKN ini sendiri. Bisa kita lihat bahwasanya lapar lahan tersebut kemudian menyebabkan berbagai permasalahan. Lantas kemudian apa sih solusi yang kita tawarkan? Jika memang benar pemerintah ini hanya ingin mengurangi beban-beban yang ada di Jakarta yang dikhawatirkan akan tenggelam dalam tahun 2030 dan juga, untuk menghilangkan stigma tentang Jawa sentrisme, maka, tidak seharusnya kita kemudian memusatkan di Kalimantan sendiri. Apakah kemudian ketika kita memusatkan pembangunan ibu kota negara itu di Kalimantan hanya kemudian akan menimbulkan sebuah permasalahan baru, yaitu Kalimantan sentris. Nah, maka untuk hal itu, untuk mengatasinya, kami menawarkan sebuah solusi yang pertama yaitu dengan membagi pembangunan-pembangunan, ini tidak untuk berpusat di Kalimantan ataupun di Jawa atau di Jakarta lebih tepatnya. Tapi bisa jadi untuk kemudian, kementerian-kementeriannya disebar. Seperti contohnya bahwasanya ketika kita berbicara mengenai pendidikan pasti tidak akan jauh-jauh dari kota pelajar. Maka bisa untuk Kementerian Pendidikan sendiri dipindahkan ke daerah istimewa Yogyakarta. Terus kemudian ketika kita berbicara terkait industri atau pariwisata, maka akan bisa, dipindahkan ke Bali yang memang, sangat apa ya, sangat sudah terkenal dengan pariwisata. Kemudian ketika kita berbicara mengenai, perdagangan, mungkin kita bisa pindahkan di daerah Kalimantan yang memang berdekatan
dengan Malaysia dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berbicara mengenai perikanan, maka mungkin bisa dipindahkan di Sulawesi dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita berbicara mengenai Jawa sentris dan juga mengenai perekonomian yang seharusnya akan ditimbulkan dari adanya pembangunan ini, tentunya ketika kita memindahkan atau menyebarkan berbagai kementerian-kementerian yang ada ini akan membuka sebuah perekonomian baru yang memang diharapkan oleh pemerintah tersebut, dan juga ini lebih mesejahterakan, tidak hanya kemudian menimbulkan masalah baru yaitu Kalimantan sentrisme. Begitu menurut kami, pandangan kami terkait IKN itu sendiri. Apakah IKN ini benar-benar mesejahterakan atau hanya memberikan sebuah permasalahan baru? Akan kita lihat dan kita saksikan bersama seperti apa ke depannya terkait IKN ini. Sehingga sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.